tersunyi di Indonesia yang dikenal dengan jual beli tanpa berbicara, hanya dengan meraba, yang dikenal juga dengan tradisi marosok. Tradisi marosok, etika berdagang sapi di ranah Minang. Bagi masyarakat Minangkabau, khususnya di kalangan pedagang sapi, marosok merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang hingga kini tetap lestari dan berjaya. Kata marosok bisa diartikan memegang atau meraba. Di saat transaksi dilakukan, baik penjual maupun pembeli hanya melakukan gerakan salaman yang ditutupi oleh selembar kain penutup atau handuk kecil tanpa berbicara sama sekali. Hanya dengan menggunakan jarinya saja untuk menyebutkan nominal harga, dan pembeli juga akan menawar harga dengan menggunakan jarinya. Setiap jari yang mereka mainkan melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jika di antara mereka sudah menyepakati harga, maka genggaman tangan akan dilepaskan. Alhasil, harga jual beli sapi itu hanya akan diketahui oleh penjual dan pedagang. Harga yang telah disetujui di antara keduanya tetap akan menjadi rahasia. Kerahasiaan harga ini kemudian menggambarkan tingginya nilai untuk saling menghargai, terutama untuk sesama penjual. Selain itu, cara ini juga dianggap ampuh untuk meminimalisasi kemungkinan adanya persaingan harga. Jika kemudian transaksi tidak menemukan kesepakatan, maka pembeli boleh membatalkan rencana pembelian sapi yang sudah dipilih, dan memilih atau mematok kembali hewan ternak kepada penjual lainnya. Mengapa tradisi marosok harus dilakukan? Karena bentuk dan besarnya hewan ternak tidaklah sama. Agar bisa dijaga kerahasiaan penetapan harga antara penjual dan pembeli, maka tradisi marosok bisa menjadi solusi. Marosok ini dilakukan agar kawan sebelah kita tidak mengetahui harga ternak. Jadi tangan yang ada di dalam sarung akan memberi kode harga dan tangan yang satu lagi akan membalas harga tersebut. Sampai saat ini tradisi marosok masih dapat dijumpai. Selain dapat merahasiakan proses tawar-menawar, tradisi ini juga dapat mengurangi persaingan pasar dan menciptakan perdagangan yang sehat. Awal mula tradisi marosok. Hingga sekarang memang belum ada yang mengetahui pasti awal mula tradisi unik dari Minangkabau ini. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Walaupun begitu, secara budaya tradisi marosok ini erat kaitannya dengan rasa malu dan sopan santun. Pada zaman dahulu hewan ternak, seperti sapi atau kerbau, itu termasuk ke dalam kelompok harta peninggalan, atau harta pusaka yang diturunkan dari leluhur suatu kaum keluarga. Dalam pandangan masyarakat Minang, adalah hal yang memalukan dan menjadi aib apabila suatu kaum terpaksa menjual harta pusakanya. Namun berbeda bila ada keperluan mendesak, seperti sakit, kematian, kebutuhan biaya pernikahan, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Pihak keluarga terpaksa menjual harta pusaka mereka. Namun mereka tetap berusaha menjaga rahasia agar penjualan harta pusaka berupa hewan ternak tadi tidak diketahui orang kampung. Sebab jika harga murah mereka dianggap mengobral harta pusaka. Namun jika harga tinggi, mereka dianggap mencari keuntungan dengan menjual harta peninggalan nenek moyang mereka sendiri. Mungkin itulah alasannya mengapa mereka berusaha menjaga kerahasiaan jual beli tersebut, yang sampai saat ini telah menjadi budaya dalam jual beli ternak di Minangkabau. Itulah tradisi marosok. Demikianlah tradisi jual beli ternak dari Sumatera Barat. Silahkan subscribe, like dan komen channel ini. Terima kasih.